Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai bentuk negara, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang konsep negara. Dimulai dari pengertian negara, tujuan negara, dan unsur-unsur negara. Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli, diantaranya adalah Roger Hasseltau, berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan atau agensi atau kewenangan yang disebut authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Terbentuknya suatu negara maka harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ketiga ini. Wilayah dalam suatu negara tidak hanya daratan tetapi juga udara dan laut. Selain ketiga unsur tersebut, untuk mendirikan sebuah negara dibutuhkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini hanya bersifat deklaratif atau tambahan. Jadi diulangi bahwa ketiga unsur ini merupakan unsur konstitutif dan unsur tambahan adalah bersifat deklaratif. Negara-negara di dunia diperkirakan jumlahnya lebih dari 190 negara. Tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan merupakan negara yang bukan tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas suatu negara sehingga tidak terdapat negara di dalam negara. Kedaulatan negara kesatuan sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat dan tidak terbagi. Pemerintah pusat dapat melaksanakan semua kekuatan ini dengan sendirinya atau membentuk subdivisi dan mendelegasikannya kepada mereka. Sebagai negara yang bersusun tunggal, dalam negara kesatuan hanya terdapat satu kepala negara, satu undang-undang dasar atau konstitusi, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut, seorang pakar yang bernama C.F. Strong mengemukakan bahwa terdapat dua sifat penting negara kesatuan. Yang pertama adalah adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan yang kedua, tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat selain pemerintah pusat. Negara kesatuan pada saat ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Adapun mengenai negara serikat disebut juga dengan negara federasi atau bond state. Negara-negara bergabung menjadi negara federal disebabkan adanya suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya, sehingga disepakatilah suatu ikatan kerjasama yang efektif. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintahan federal atau pusat. Urusan yang diserahkan menyangkut kepentingan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi, dan hubungan luar negeri. Adapun pembahasan mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, momentum tersebut ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda. Gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku, bangsa, dan budaya di wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dengan demikian, meskipun mereka berbeda suku, adat, budaya, ras, keyakinan, dan daerah,
mereka bersedia menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di sini kita lihat adalah contoh naskah Sumpah Pemuda yang terikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Selanjutnya adalah melalui proklamasi 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa kita, atau disebut dengan nama The Founding Fathers, menyadari bahwa NKRI yang hendak didirikan haruslah dapat mengatasi kelompok dan golongan yang beragam. Karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan ras yang tersebar di seluruh Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan didirikan hendaknya merupakan negara yang mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, daerah, dan golongan-golongan tertentu. Harapan terbesar tentulah keinginan hidup bersatu sebagai keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan wilayah. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan. Paham kebangsaan melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang telah menciptakan nasib sebagai negara terjajah, teraniaya, dan hidup dalam kemiskinan. Pada akhirnya, paham kebangsaan memunculkan semangat untuk mendirikan bangsa, untuk merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan senasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama lebih kurang 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Mengacu pada keempat hal ini, faktor pembentuk identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor primordial atau kesukuan, melainkan faktor historis atau faktor sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat upaya pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan selanjutnya, sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat 2 memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah lama ada, bahkan hingga kini masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Namun, masyarakat tersebut dengan hak-hak tradisionalnya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menegakkan negara sendiri. Hal itu disebabkan oleh pemikiran bahwa masyarakat hukum adat sangat banyak dan berlainan dengan masyarakat hukum adat di daerah lainnya. Pengakuan dan penghormatan negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita masuk kepada bagian B tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dalam dinamika penyelenggaraan negara. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sejumlah pemimpin Indonesia telah berkumpul untuk menyusun bentuk negara, dasar negara, dan isi undang-undang dasar. Badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang bernama Daikoritsu Junbi Kosakai dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya yaitu R.P. Suroso.
saat itu menjabat sebagai residen di Kedu, Jawa Tengah. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. Di antaranya masuk juga wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus pembukaan persidangan BPUPKI. Pelantikan dilakukan di Gedung Chuo Sangiin yang pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan nama Gedung Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat masa Belanda. Gedung yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 Jakarta itu kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Meski demikian, secara resmi persidangan BPUPKI baru mau dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dan berlangsung sampai pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia, bentuk negara, kemudian disepakati yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada 19 Agustus tahun 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya, PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimejo. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tujuan untuk mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. Peristiwa sejarah ini kita kenal dengan nama agresi militer Belanda pertama dan kedua. Pada 3 November tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Pada 14 November tahun 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Dan disinilah dimulai sistem pemerintahan yang berbentuk parlementer. Adapun pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 dan ini berlanjut lagi pada tahun 1965 yang kita kenal dengan sebuah momentum peristiwa G30 SPKI. Kemudian yang kedua, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Sejak 27 Desember tahun 49, berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Serikat atau RIS. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling yang berkebangsaan Belanda, seorang bekas tentara Kenil Belanda. Kenil adalah singkatan dari bahasa Belanda yang berarti Tentara Kerajaan Hindia Belanda. APRA memiliki tujuan mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Pada 23 Januari 1950, Westerling dengan sekitar 800 orang pasukan APRA
menyerang kota Bandung. Westerling dan anak buahnya menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Jumlah anggota TNI yang tercatat 94 orang. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas TNI. Westerling sendiri berhasil melarikan diri ke Singapura. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada 5 April 1950. Terjadinya pemberontakan ini di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, yaitu mantan perwira tinggi Kenil. Penyebab pemberontakan ini adalah penolakan masuknya pasukan APRIS yang pada saat itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Gerakan Andi Aziz diawali dengan kegiatan pasukan APRIS dengan kekuatan Kenil yang sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS atau TNI. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas Kenil dan juga anggota APRIS atau TNI. Pertempuran antara keduanya meletus pada tanggal 5 Agustus tahun 1950. Tentara pimpinan Andi Aziz berhasil dikalahkan oleh TNI. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis yang menolak bergabung atau menolak berintegrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur dan NKRI. Gerakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Somokil dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan RI adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas tentara Belanda atau Kenil yang masih ada di Maluku. Pada 3 November tahun 1950, dilakukanlah operasi penumpasan oleh TNI dan Ambon berhasil dikepung dengan bantuan Angkatan Udara dan serangan dari laut. Pada hari itu juga, pasukan TNI berhasil merebut benteng Niue Victoria dan Ambon pun berhasil dikuasai oleh TNI. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan UUDS 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya, karena yang dianut adalah sistem parlementer. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu-gugat. Penanggung jawab tindakan pemerintah adalah para menteri. Sebagai kepala negara, tugas presiden terbatas. Misalnya, mengesahkan Dewan Menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, memberi tanda-tanda kehormatan sesuai undang-undang, dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Setelah sistem parlementer berakhir, maka yang diterapkan selanjutnya di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya, yang pertama, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Musakkar, kemudian di Aceh dipimpin oleh Daud Berawe. Yang kedua, PRRI atau Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa juga disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, gerakan PRRI Permesta. Hal ini terjadi karena hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Adapun ketidakpuasan tersebut didukung sejumlah perwira militer setempat. Di Sulawesi, yaitu Letnan Kolonel Vence Sumual memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta pada 2 Maret 1957. Di Sumatera, diproklamasikan juga Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI oleh Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. PRRI dan Permesta sempat bergabung, tetapi terpisah kembali. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer. PRRI dan Permesta akhirnya berhasil dilumpuhkan, baik yang berada di wilayah Sumatera maupun Sulawesi.
Jadi kita sudah membahas pada masa demokrasi parlementer, masa demokrasi liberal, dan sekarang adalah masa demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa pada masa demokrasi terpimpin telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan itu antara lain, yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar bahwa MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden. Bahkan, presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lain sejajar dengan presiden. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, para pimpinan MPR, DPR, BPK maupun Mahkamah Agung diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Kenyataannya, presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah. Kenyataannya, melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 disebutkan antara lain bahwa demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Masa demokrasi terpimpin berakhir ketika Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967, dan dimulailah era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru telah terbentuk sebanyak 7 kabinet, semuanya bersifat presidensial, dalam arti diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kehidupan politik di masa Orde Baru bagi sebagian orang dianggap tak lebih baik dibandingkan pada masa demokrasi terpimpin, karena pada masa Orde Baru terjadi beberapa hal-hal, di antaranya pembatasan hak-hak politik rakyat, kemudian pemusatan kekuasaan berada di tangan presiden, kemudian merajalelanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menyebabkan kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya gerakan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Pada akhirnya, Soeharto mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presidennya, yaitu Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden yang ketiga. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain, yang pertama adalah kemerdekaan pers. Sebelumnya, penerbitan media massa diwajibkan memiliki SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Pada masa reformasi, pers dibebaskan dari izin tersebut, sehingga dalam waktu singkat muncul puluhan hingga ratusan media cetak dan elektronik. Yang kedua, kemerdekaan membentuk partai politik. Sebelumnya, yaitu pada masa Orde Baru, partai politik dibatasi hanya 3. Tetapi setelah reformasi, pembentukan partai politik dibebaskan. Hasilnya, terbentuk puluhan partai. Walau partai politik yang lolos syarat mengikuti pemilu 99, akhirnya hanya 48 partai politik. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Pemilu pertama Indonesia tahun 1955
dianggap salah satu pemilu paling demokratis. 40 tahun kemudian, pada tahun 99, terselenggara pemilu yang juga dianggap demokratis, yaitu pada masa reformasi. Dan yang keempat, diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah pada tahun 1999 yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah. Peraturan ini memperluas kekuasaan pemerintahan pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya agar supaya dapat berkembang dan lebih maju. Baik, demikianlah penjelasan dan pembahasan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat dimengerti sekaligus dipahami dengan baik. Cupra, cupra,